Kita mau ketemu siapa hari ini? Ini ada teman kita. Betul, seorang fashion stylist yang bekerja untuk salah satu TV swasta juga, Iya. ya. Pastinya sudah banyak nge-stylingin banyak artis-artis dong ya. Betul. Langsung aja kita ketemu sama Fernando Fernando Diaz. Diaz. Halo Nando, apa kabar? Halo, kabar baik. Nah. Tuhan baik. Kita manggilnya Nando ya. Nando aja. Nah, Nando Ya. ceritain dulu dong gitu ya. Mungkin banyak yang nggak ngerti atau mungkin belum aware, belum common dengan istilah fashion stylist. Sebetulnya pekerjaan yang seperti apa sih fashion Betul. stylist tuh? Sebenarnya pekerjaan ngebajuin orang tapi orang hidup kan. Gampangnya gitu ya, Iya, bukan gampangnya manekin kayak ya. gitu. Gampangnya kayak gitu. Sebenarnya ya udah ngebajuin orang hidup lagi, dan balik lagi kita mesti tahu nih karakter yang akan kita bajuin tuh kayak gimana sih orangnya. Betul. Karena kan beda-beda karakter, Benar. pasti beda pembawaannya. Misalnya Kak Aryo atau misalnya Kak Indi seperti apa, itu nggak bisa kita samain. Dan Kak Eco seperti apa nih kira-kira? Kalau ini lebih kayak ya udah ke streetwear style sekarang aja gitu. sebenarnya, I see. gitu. Untuk penggunaan apa namanya tone colornya udah yang earth tone, jadi lebih aman, lebih kalem juga, gitu. Tapi Langsung ini ya dibacain Iya, ya. langsung dibacain. kayak Mama Tarot ya. Mama Tapi kalau- Tarot bukan Ini kodam gue jadi ya. penasaran jadinya ya. Ndok, kalau dari kacamata lu ya, Heeh. gue gak cocok pakai baju apa? Kalau misalnya nggak cocok, lebih ke warna-warna. Jadi misalnya kalau untuk yang earth tone ada sebenarnya warna-warna tricky untuk kulit-kulit kita yang agak tanning. Itu misalnya kalau warna yang terakota Ya. cenderung ke gelap yang marun, itu kita agak susah. Oh. Karena takutnya si brightness mukanya kita juga malah makin gelap. Oh, gitu. paham. Kesirep ya jadi. Kesirep. Bener. Even udah di udah dipakein make up pun, misalnya kalau kebutuhan stage, kebutuhan depan kamera, kita kan maksudnya nggak menutup kemungkinan untuk laki-laki juga pakai make up kan. Betul. Cuman ya itu kalau misalnya dari si warna baju yang dipakainya itu sendiri itu menyirap kecerahan muka, Ya. itu juga ya percuma gitu sih Kak. Oh, gitu. Dari warna Baru aja tahu tuh udah ya. kudu dipikirin ya Iya, sama Iya, skin tone ya. berpengaruh, Kita belum betul. ngomongin model baju yang seperti apa, Iya. cuttingannya kayak mana. Detailnya kayak apa? Itu juga belum, gitu. betul. Tapi Ndok, kalau gue boleh tahu nih, lo kan sekarang sebagai fashion stylist gitu Iya. kan. Ada nggak sih skill set tertentu yang harus dimilikin atau harus dipelajarin sama seorang fashion stylist? Betul, atau lu tuh sebetulnya otodidak juga atau bisa. iya, atau atau caranya otodidak. tuh mesti kayak gimana sih to be a fashion stylist. Heeh. Agak berat ya kalau tuh fashion stylist. Sebenarnya nggak ada skill set khusus, cuman ya penting intinya kayak sebenarnya ini bukan nggak basic banget sih, tapi kayak intinya ya udah lu mau belajar untuk mengembangkan gimana tes dalam diri lu itu. Karena kan perkembangan era sekarang ini mau di di industri fashion ataupun digital dan lain sebagainya, itu kan pesat banget Ya, kan, ya, bener-bener ya, ya. sebegitu cepatnya nih berkembang. Ya. Nah ya udah, yang penting di dalam diri lu itu mau pelajarin yang namanya perkembangan yang ada, sama lu mesti benar-benar punya tes yang tinggi sih. Ya balik lagi, jangan memaksakan orang seperti apa pakainya yang emang bukan dirinya dia. I see. Kita mesti pelajarin banget deh karakter orang itu tadi. Iya, benar, Jangan benar, memaksakan dari misalnya kayak sekarang eranya lagi streetwear yang sekarang tuh yang baju gombrong-gombrong, Ya, ya, ya. celana-celana kargo. Ya. Terus orang yang petit, sorry to say, maksudnya kayak dia nggak terlalu tinggi tapi kita paksakan untuk pakai celana kargo itu tadi. Nggak cocok juga. Nggak cocok juga. Iya, bener, jatuhnya kayak minjem ya. Iya. Meskipun semua barang fashion stylist kan Iya, kita iya, pinjemin iya, ya. iya. Betul. Jatuhnya kayak nggak own by orang tersebut Betul. gitu. Jadi kayak bukan dia yang mengenakan baju itu, tapi baju itu mengenakan Iya, dia ya makanya gitu. kata gue mah kayak baju minjem. Iya, gitu. benar-benar. Terus lo kalau gitu gimana untuk melatih ya si Iya. taste fashionnya itu? Apakah dari melihat banyak orang atau lo datang ke banyak gelaran desainer-desainer? Iya. Itu tuh gimana cara melatihnya? Karena memang banyak yang bilang ya lo mau cakep kaya tapi taste mah harus disekolahin, paham Iya. nggak? Betul. Karena jangan sampai lo tuh mantesin diri lo gitu. Padahal gue ngerti baju lo tuh mahal tapi lo kagak bener makainya gitu. Kayak you can buy things but you cannot buy taste. Iya, Iya. itu gimana sih Betul Dok banget. gitu? Dan bener banget, maksudnya misalnya kalau datengin ke beberapa pagelaran busana atau fashion show yang dibikin sama brand-brand atau desainer, itu mau nggak mau emang kita harus datengin. Pertama untuk jalanin yang namanya relation sama para brand, Ya. sama desainer. Ya. Kadang kan kita kan sebagai as a stylist itu kayak
kayak bisa nggak aku minjem nih untuk artis aku minjem nih untuk artis B, kebutuhannya untuk ini bisa nggak aku minjem dari brand kalian, dari hasil koleksi desain kalian dan sebagainya. Dan ketika lagi ada fashion show, runway dan sebagainya, itu kan ada beberapa kategori model, mau yang tinggi, mau yang badannya memang bagus atau bahkan sekarang kan kategori untuk model sendiri yang pada saat runway itu kan bukan diukur dari yang badannya tinggi atau badan bagus lagi kan, tapi misalnya kayak mereka yang badannya udah standar nih, standar nasional Indonesia, tetap jalan. Oh ini nih berarti bisa nih koleksi-koleksi desain seperti ini yang akan kita terapkan misalnya kalau nanti sebagai stylist mendapatkan klien yang seperti model lagi jalan itu tadi. Iya, karena Dari sekarang kan yang banyak yang muse petite, kan, Betul, ada yang petite, plus size, yang plus size, yang curvy. betul, yang Curvy, curvy, benar. benar. Itulah yang maksudnya ya udah kita harus banyakin diri yang namanya nge-explore wawasan kita. Ya udah jangan males untuk datang ke fashion show yang udah dikirim nih invitationnya sama brand atau sama desainer. Ya udah apa salahnya sih kita nge-attend suatu pagelaran busana gitu. Paling sih. fashion show berapa lama sih? Bener banget. Nggak pernah sampai lama banget juga. Bener Iya, banget. bener. Dan di situ tuh emang sebetulnya datang ke fashion show tuh beneran lebih ke ajang ini ya, koneksi ya. Bener, Koneksi, bener. bener banget, bener Karena- banget. apa kabar? Iya, gitu. Gitu. Dan kita tuh tahu nanti yang mau dibeli apa, Mbak, minimal buat lebaran iya. atau buat yang ready to wear. Bener. Nah, Kanando, tapi jujur karena lu tuh kan sebetulnya kerja untuk stasiun televisi ya, Iya. atau bahkan grup juga. Itu kan sebetulnya kasarnya ya, udah otomatis lo tuh udah ada kliennya kan. Ya, Betul. Banyak artis yang tampil, penyanyi betul. lah, apa pemain sinetron segala macem. Berarti bisa dibilang menurut lo itu jadi menggampangkan kerjaan lo karena lo jadi terlatih, atau justru challenging karena coy gue mesti bikin nih orang cakep makin cakep, bukan takutnya orang cakep ini malah jadi kurang gitu dengan stylingan lo. Jujur lebih ke poin yang kedua. Lebih pressure ya? Iya, lebih Karena pressure. Udah reguler jatuhnya ya. Reguler, Heeh. udah template nih ya, talent search yang kita kerjakan itu dari berbagai macam daerah, Ya. mengumpulkan calon-calon artis kasarnya. Terus apa sih yang kita harus lihat dulu nih? Oh, skin tone-nya seperti ini, misalnya kalau tinggi badannya seperti ini, dan apakah bisa semua brand, semua desainer dengan sebegitu mudahnya memberikan apa ya istilahnya kayak memberikan barter koleksi desain I see. peminjaman untuk mereka yang tadinya ini bukan siapa-siapa. Gitu sih. Itu benar-benar di itu challenge banget. tantangannya ya. Dan abis itu kan mereka kan akan ada treatment perform. Itu Ya. biasa kita kulik lagi sama teman-teman kreatif. Ya. Performnya seperti apakah? Apakah nanti dengan magician atau misalnya dengan Full dance band. Iya, full band atau dengan dance aerial silk yang diputer-puter di atas. Akrobatik mesti- ya. Iya, akrobatik, semi akrobatik meskipun performnya itu nyanyi tapi tiba-tiba nanti dia dililit-lilitin di atas. Nah, itu kita kan lihat lagi nih fabriknya. Bisa Ya, nggak? Apakah aman atau malah nanti licin? Ataukah lentur tapi maksudnya tetap nyaman dipakai pada saat di atas? Itu kan resiko juga kan. Bener. Sementara itu kan semua kan ada timeline-nya, sorry. Ada timeline-nya biasa kayak bener-bener rush banget nih. Misalnya kita meeting dengan teman-teman kreatif ini hari Senin, terus Ya. habis itu kita udah mulai eksekusi di hari Jumat. Ya. Itu tuh nggak cepet. Wah. Pengadaan kostum-kostum itu tuh bener-bener nggak Belum cepet. minta izin. Belum minta ya kan? izin, Heeh. belum penyesuaian ukuran. Iya. Karena kan kita kan biasa kan pakai yang udah ada. Iya. Ya. Nah, itu Benar. makanya yang tadi aku bilang, maksudnya berkesinambungan sama yang sebelumnya, maksudnya kayak perbanyak deh koneksi. Jangan males-males datang ke brand untuk yang udah ngundang untuk kita datengin atau ke desainer gitu sih, Kak. Terus Tapi- pernah ada nggak apa? Iya, gue mau nanya, Nduk, lu pernah gak sih salah nge-styling? Iya, kayak atau gue lebih ke Heeh. misalnya dari kan lo kan mungkin satu tim ya, nggak Iya. cuma Nando doang. Ini udah oke, tapi Ertongnya misalnya tiba-tiba nggak mau. Padahal kayak, coy lo tuh udah gue bikin cakep ya, Iya. lo nggak mau ya, Iya, gitu Do. Ada nggak sih Do? Jujur sih ada banget. Jadi Ada gini, ya? ada. Pasti ada ya. Pasti ada ya. Namanya kita kan kerja dengan dengan orang lain, Ya. dia kan punya pemikirannya sendiri. Betul. Dia ngerasa nggak bisa identitinya dia tuh udah seperti ini, jadi nggak mau ngikutin apa yang udah kita arahin. Padahal semua orang sepakat ya dilihatnya tuh cakep gitu dengan Benar. stylingan begitu tuh ya. Nah, Tapi sementara dia nggak mau. Sementara dia tuh nggak mau, ya udah makanya biasa misalnya kalau lagi di acara TV karena itu berurusan yang namanya dengan essence
essence penampilan yang akan ditonton sama halayak banyak. Jadi ya kita minta bantuan sama teman-teman tim talent yang memang biasa lebih deket ke artis-artisnya kita, sampai bahkan atau mungkin ke produser. Jadi nge-persuade dia, ayolah ngikutin aja ke kakak-kakak wardrobe stylist ini, pasti penampilan lu akan lebih bagus. Bener. Gitu. Dan nanti kan sebetulnya kalau pas di TV ini lu kagak cakep, yang disalahin juga mereka ya. Iya. Karena Padahal itu lu tanggung jawab kerjaan kita. Nanti ratingnya turun yang disalahin Iya, wardrobe. padahal lu yang bandel, lu kagak mau Bener. didandanin gitu. Wah, seru banget ya. Ndok, tapi lu udah berapa lama sih jadi fashion stylist? 2018 ya tadi? Sekitar 2018. Juga ya. Kisah dari waktu itu ngikut sama Kak Karen Delano. Halo Kak Karen. Halo Kak Halo, Karen. Halo Kak Karen. Oh, dulu nge-stylingin artis juga. Nge-stylingin artis juga. Waktu itu ada Teresa Artamevian. Ya, buat nyanyi berarti ya? Buat nyanyi. Buat nyanyi. Terus habis itu ada Temeli Guslo. Oh, Temeli apalagi kan headpiece-nya selalu menggelegar ya? Iya, Itu lu juga kadang nyariin? Iya, itu biasa kita kerja sama. Jadi dari Kak Karen emang udah ngejaga koneksinya sebaik mungkin, udah bestie lah ya kalau bahasa anak sekarang. Itu dengan Ko Yung Yung, Yunardi Yunardi, makanya selalu spektakuler kan. Kepalanya penuh dengan apa, cuman Iya. memang Iya, itulah benar. konsep gitu, the part of konsep dari yang udah dibikin sama si fashion stylist ini tadi. Gitu. Oke, lo harus gebiar di konser ini. Harus Iya. gebiar. Apa sih something apa kayak apa namanya yang jadi eye catchy-nya si penonton tuh apa? Baik penonton yang ada di studio atau di area apa yang nonton live langsung, atau bahkan yang dia nonton cuman lewat YouTube ataupun TV. Apa sih yang harus menjadi center of point-nya itu apa? Iya. Gitu. Yang jadi statement tuh apa? Statementnya tuh gitu ya. apa? Itu biasanya yang disusun juga tuh pekerjaannya si fashion stylist ini, ngebikin I see. styling mood, Oke. apa mood boardnya seperti apa yang mau ditonjolin. Even nanti artisnya, misalnya Kak Indi akan di-stylingin black on black. Tetapi apa sih statementnya tuh out-nya. apa? Yang nanti akan menjadi, ya udah statementnya tuh apa? Apakah Yang akan sepatu? dipakai, apakah sepatunya ataukah aksesorisnya atau headpiece-nya, itu yang harus dipikirin juga sama si fashion stylist itu tadi. Jadi Berat istilahnya ya. tuh ada kayak statement piece-nya tadi ya. Iya, Dan betul. berarti kalau gitu kalian tuh harus berkoordinasi ya antara, kan lo fashion stylist gitu Nan, abis itu sama MUA dan hairdo-nya. Hairdo pasti. Itu yang benar-benar gue pelajarin. Jadi kita yang namanya ngelihat karakter orang benar-benar harus ngelihatnya head to toe. Jadi nggak bisa meskipun misalnya kalau di TV swasta ya udah lo as a wardrobe nggak bisa lu cuman ngebajuin doang. Kita bahkan sampai detail-detail fake nails, beauty nails itu kita harus liatin banget. Karena kan kalau misalnya in frame-nya si TV itu kan biasa kan ngedetail pada saat Iya. dia miking, Iya. pegang mic itu Iya. kelihatan, ring apa yang dipakai atau bangles apa yang dipakai, bahkan sampai ke kukunya yang dipakai. Nah, itu pelajaran banget untuk para fashion stylist yang terlebih yang bekerja untuk TV swasta. Gitu. Gila, sampai kuku tuh diperhatiin karena kan nanti mungkin dia akan menjawab pertanyaan Iya. dewan juri ya. Betul. Iya, aku Saya tadi akan jawab dengan bahasa Jawa. Iya. Wong kok ngene dibanding-banding. Lebih ke lagu itu. Iya bener. Kayak misalnya kukunya warna oranye, bajunya merah, kan kayak sakit mata ya, Nando ya. Udah dipikirin tuh sama Nando gitu biar matching sama tadi banglesnya, sama Iya. cincinnya dan lain-lainnya. Tapi Nan, itu tuh kan kayak kedengarannya kerjaan lo semuanya menyenangkan. Kayaknya semua orang maulah jadi fashion stylist, kayaknya ketemu artis-artis cakep-cakep Iya. ya. Terus bikin orang tuh makin kelihatan mesmerizing lagi di mata orang gitu. Pernah nggak sih ada momen sulitnya yang kayak udahlah gue kayaknya udah nggak mau lah jadi fashion stylist Iya, lagi. aduh capek deh. Iya, dulu ada deh, nggak gitu. momen gitunya? Biasa tuntutan waktu sih. Buru-burunya ya? Buru-burunya. Jadi kita kan mesti ngikutin udah timeline-nya TV. Kita meeting ACC approval apa segala macam, meskipun kita sudah bikin styling mood itu tadi, Iya. itu dari jauh-jauh hari, tapi kan approval atasan itu kan biasa kan ya udah ngikutin dari frontline meetingnya kita. Terus gimana kita ngeeksekusinya biar tepat waktu nih? Itu tadi sih, jadi kadang udah kayak lembur-lembur, udah malam bikin konsep apa segala macam, tetapi kalau pada saat nanti untuk eksekusinya kita nggak dapet, pasti kan kita yang kena lagi nih. Ya. Itu kadang di situ kita desperate. Makanya ya jujur kita mesti bisa segala hal. Di sini poinnya adalah kadang jahit dadakan itu kita harus bisa lakuin. Sama nyetrika ya biasanya pakai catokan ya kan? Hah, pakai catokan. Iya, pakai catokan. catokan. Once misalnya Catokan. kalau si alat steamernya itu nggak terlalu nggak terlalu Works. uapnya nggak terlalu works banget, ya udah kita mesti akal-akalan.
Terus ya misalnya kayak balik lagi peminjaman baju kadang kan nggak sesuai banget sama artis yang mau kita bajuin. Iya. Ya udah itu kita harus lakuin jahit di badan. Iya, Astaga. kadang kalau nggak bukan disekeng mah kan proper ya. Ini mah pakai jepit kertas tau Jepit nggak di kertas. belakang. Gue pernah tuh pakai klip. Ya pakai paper clip. Once misalnya kalau emang kayak cuman buat t-shirt atau misalnya kalau untuk apa ya namanya kebutuhan kebutuhan foto Iya. ataupun kebutuhan iklan itu masih aman. Tapi kan kalau misalnya di stage besar biasa kan kadang kan kameranya ada kamera yang muter, Iya. kamera Oh, iya. handheld yang dia ambil beberapa Iya, angle. heeh. Itu yang benar-benar kita harus benar-benar mau nggak mau belajar yang namanya jahit. Itu yang paling susah menurut aku sih. Astaga, dan jahit itu kadang udah dipakai bajunya ya. Bener, mau nggak mau Lagi. biar lebih ngepas, biar lebih Kalau kawin pakai itu baju. klip di belakangnya tau kameranya muter kayak ada Iya klipnya kan, gitu. nanti jadi Indian, jadi gak apa gorengannya netizen lagi. Kok Gila. bajunya ada Kok jepitannya? jelek? Yang Gila. kenal lagi siapa ya? Wardrobe lagi. Tapi sumpah ya, gue tuh ngedenger Nando tuh karena dia tuh fashion stylistnya udah gitu kerja di TV ya. Ibarat kalau kita tuh para host tuh kayak kita presenter penyiar, tapi lo tuh udah siaran di radio cuy. Iya, iya, Segala jelimetnya tuh kayak digodoknya tuh udah. Jadi once lo tuh kayak cuma nanti mungkin Nando kalau cuma nge-stylingin buat satu orang, nggak ada deadline tuh kayaknya santai banget santai gitu. banget. Gue biasa digojlok sama satu tim yang kerjanya Deadline. rame-rame. Deadline, semua udah ada timelinenya. Kan mau gak mau pasti kita harus Benar. ngikutin dong. Itu sih Kak. I see. Baiklah, Nando, terima kasih sudah mampir ke studio Detik Pagi, Itu dia. sharing-sharing, sehingga kita juga tahu ya ternyata Iya. kerjanya fashion stylist itu nggak cuma makein baju, tapi banyak ada bikin mood Benar, board, benar. approval, nyari perizinan ke desainer, dan itu bukan hal yang mudah juga buat Betul. dilakuin. Jadi ya. kalau ada orang yang udah dikasih fashion stylist gitu dan sebetulnya itu bukan lo nge-hire sendiri Iya, juga iya, ya. iya, iya, Lo gak usah banyak request. Iya, mereka tuh sabar. mereka tuh udah mikirin yang terbaik buat lo gitu. udah Lo- ada baju tinggal pakai. Iya bener ya. Ya gitulah pokoknya. Tapi kira-kira kalau dari Nando nih, kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik berkecimpung Ya. di dunia fashion stylist gitu ya, apa sih yang bisa mereka coba lakukan pertama, atau mungkin ada tips-tipsnya nggak Nando? Tips-tipsnya paling kan pertama ya perbanyak wawasan dulu aja sih. Ya. Dengan apa ya fashion trend yang sekarang tuh seperti apa. Sama misalnya sekarang tuh gampang banget. Misalnya kalau kalian mau datang, mau attend ke fashion show yang dibikin sama brand. Mau itu yang luxury brand atau misalnya desainer-desainer lokal. Itu jangan pernah males untuk kalian datang. Karena ya balik lagi invitation itu sebenarnya gampang banget. Misalnya nanti ada Jakarta Fashion Week, itu biasa benar-benar acara reguler tahunan, apa namanya fashion event yang dilakukan. Itu ya udah feel free sebenarnya buat datengin. Ya. Nah terus habis itu kalian juga bisa memperbanyak Ya. koneksi pada saat lagi ada fashion event tersebut. Alright. Seperti itu. Iya, kayaknya di situ juga ketemu selain desainer atau mungkin model dan fashion stylist juga mungkin bisa jadi ada yang potensial klien aja ya. Betul. Betul Siapa banget. tahu kan ada ibu-ibu pejabat kaya amin yang banget butuh di itu. styling setiap Nando, mereka- saya mau arisan. Iya. Yeay. bikin sanggulnya tuh yang 3 Iya, meter bukan dulu lagi. ya. Heeh. Oke, hairstylist udah punya, makeup artist udah punya, stylist baju belum punya. Nah, Saya harus menter dari ibu-ibu yang lain. bisa. Masih banyak ya Do yang gitu ya. Insya Allah Ada aja. banyak. Market mah semua ada guys. Ada, Nggak ada, cuma ada, lo tuh nggak harus jadi artis ya. Iya, Ada aja betul, ibu-ibu yang butuh betul, juga. betul, betul, Heeh, betul, udah betul. marketnya apalagi di Jakarta semua pasti banyak ya yang Benar. butuh ya. Gitu. Ya udah Nando, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Sama-sama. Dok, ya. Kalau mau lihat hasil stylingan Nando bisa di mana nih? Ada sosmed? Ada, boleh Gimana? cek Instagramnya aku di fair.nandodias. Oke. Fair.nandodias. Itu dia Detikers Baik. ya. Kalau gitu Nando, kita saatnya pamit sama Ya. Detikers karena kebetulan udah jamnya closing juga. Nando, tapi kita Oke. punya tagline juga Ya. nih. Oke. Tagline-nya Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah, tapi Oke. kudu pakai gerakan. Iya harus heboh ya, Gimana Ndo tuh, ya. Iya. Lo mungkin karena fashion stylist apa sambil nyetrika apa gimana, terserah Do. Terserah, Atau sambil lo nyatok ngejahit. gitu. Boleh ya. Oke, Detikers terima kasih banyak sudah menyaksikan Detik Pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus Detik Pagi setiap Senin sampai Jumat. Dan juga follow semua sosial media kami di Instagram, di X, dan juga di TikTok @detikcom. Sama jangan lupa nih subscribe juga YouTube channelnya. Apalagi mungkin buat kamu yang sekarang nontonnya via streaming dari Ya. YouTube ya di Detikcom. Kalau gitu Indi, Eco dan juga Nandonya pamit. Sampai ketemu jumpa. lagi di Detik Pagi. Jangan tidur